Yang berat jadi manusia itu adalah kamu harus memilih apakah ini saatnya untuk kamu mengubah dirimu atau ini saatnya untuk kamu tidak menyerah dan mengubah situasinya. Misal ada orang gagal keterima ITB gitu ya. Realitanya adalah dia tidak keterima ITB, harapan dia adalah dia keterima ITB dong. Mana yang harus diubah? Apakah dia harus mengubah realita tidak keterima ITB? Berarti kalau mengubah itu kan dia harus menunggu setahun. Nah sedangkan kalau misalnya ternyata setelah gagal itu dia merasa kayaknya gue gak segitunya pengen di ITB deh gitu. Ya udah berarti kan dia mengubah dirinya dong. Ada satu hal yang mau aku sampaikan ke semua orang ya, termasuk ini adalah buat aku sendiri juga. Rasa sakit dan kegagalan tuh gak membuat kita spesial gitu loh. Kayak itu tuh terjadi ke semua orang. Pain, failure, whatever happens to our life, it doesn't make us special. Yang membuat kita spesial adalah Hai, welcome back semuanya, welcome back to Kuru Podcast. Hari ini gue mau menceritakan sedikit tentang nostalgia gue tentang salah satu teman gue pada saat gue kuliah dulu. Jadi beberapa waktu kemarin tuh kan gue lagi ngeliat tentang album kenangan atau foto-foto zaman dulu lah pas zaman kuliah. Dan kebetulan gue inget sama salah satu teman gue pada saat kuliah yang dia itu dulu jago banget dalam investasi di pasar saham. Dan dia orang yang ngajarin gue tentang meleknya tentang ekonomi, terus pentingnya investasi dan lain-lain. Gue pernah nanya satu hal nih ke dia pada saat itu. Gue nanya kan, emang kalau misalnya mau belajar saham itu orang itu pasti ada ruginya dulu nggak sih baru bisa untung? Terus dia bilang sebenarnya kalau misalnya mau belajar tentang pasar saham ataupun investasi, lo nggak boleh punya pemikiran bahwasanya lo harus rugi dulu. Tapi biarin aja lo berproses dan terus belajar sampai akhirnya ya lu berhasil, tapi jangan fokus di ruginya. Terus gue jadi ke-trigger kan dengan pernyataan itu, dan menurut gue itu berhubungan dengan kegagalan, Ci. Pertanyaannya, Ci, sebenarnya di dalam hidup orang itu harus beneran gagal dulu gak sih supaya bisa sukses ataupun mencapai apa yang dia inginkan dalam hidup, atau gak perlu gagal dan orang itu pasti bisa mencapai apa yang dia inginkan dalam hidup? sebetulnya aku ingin sangat berkenalan dengan temanmu itu, tapi kebetulan saya kenal teman yang itu, jadi nggak usah kenalan lagi. Temannya Hari itu teman kita juga, teman kami lah. Nah jadi sebetulnya ya Har, kadang tuh gini, aku tuh menurutku omongan teman kita itu ya. itu bagus banget karena gini Har, you get what you focus on. Oh. Oke. Iya dong, itu kan udah semua orang kan tahu kan, kamu fokusnya apa, kamu dapet itu gitu. Jadi omongan dia tuh bener banget karena kalau lu fokus di ruginya, lu tuh bakal malah rugi gitu. Malah bukan profit. Jadi malah lu tuh bukan fokusnya di belajar, malah lu bakal ini. Jadi kayak lu bakal malah nyari ruginya gitu loh, kayak kalau gue belum rugi berarti gue belum sukses nih belajarnya kan. Salah ya gitu, maksudnya kan bener. Belajar aja gitu. Nah terus kan tadi kamu bilang apakah kita tuh harus jatuh dulu baru kemudian kita bisa mendapatkan sesuatu kan. Menurutku tuh ada miskonsepsi yang kemudian aku tuh rasa salah ya Hari, karena waktu dulu aku memulai ini semua gitu ya, kadang-kadang kan orang mikir lu belum tahu rasa sakitnya gitu kan, lu tuh belum jatuh, lu tuh belum ini gitu. Iya benar banget. Sehingga aku tuh merasa kayak berarti aku tuh I'm nothing gitu ya. Aku rasa kayak semua pencapaianku tuh salah gitu loh, karena gue belum merasakan rasa sakit yang segitunya banget gitu. Tapi kemudian ya Hari, sekarang aku merasa kayaknya rasa sakit tuh gak sespesial itu deh. Ngerti gak sih? Kayak menurut gue kegagalan itu terjadi ke semua orang, ke semua manusia tanpa kecuali. Semua manusia tuh pasti pernah merasakan rasa sakit, besar atau kecil, terserah bagaimana orang lain melihatnya. Tapi buat dia itulah sebuah kegagalan, rasa sakit gitu. Jadi menurutku rasa sakit, kegagalan itu tuh gak spesial. Hanya karena kamu merasakan rasa sakit yang menurut orang lain kecil, bukan berarti itu gak spesial buat kamu. Jadi nangkap gak sih, kadang-kadang orang merasa kegagalan lu belum ada artinya, harusnya kayak gini. Kenapa kok harus dibandingkan gitu? Padahal kan gak pas ya gitu. Kadang-kadang apa yang menurut kita gagal, menurut orang lain kan gak gagal. Terus kenapa gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kita ingin mencapai sesuatu, kegagalan itu adalah sudah pasti bagian dari itu gitu. Jadi kegagalan dan rasa sakit itu udah bagian dari kehidupan. Jadi gak ada hubungannya. Maksudnya ketika kita kamu tuh gagal karena kamu tuh pasti habis ini sukses tuh juga enggak gitu loh. Gagal aja karena itu adalah bagian dari kehidupan gitu. Ketika sukses ya pasti nanti ada. Kan manusia tuh kan tempatnya salah ya. So kita gagal adalah karena kita melakukan kesalahan. That's it gitu loh. Menurut gue tuh gak perlu kayak ya ampun gagalan yang buat aku tuh bangkit, kayak perlu didramatisasi segitunya. Kayak menurut gue gak perlu ya, karena semua orang pasti ngerti rasa sakitnya gitu. Tapi gimana dengan kegagalan kayak misalnya gagal diterima kerja, ataupun gagal keterima beasiswa, ataupun gagal diterima masuk universitas? Kan ada beberapa cerita orang yang karena dia gagal mendapatkan pekerjaan ini, sekarang dia menjadi CEO dari perusahaan ini. Terus ada yang gagal masuk PTN,
terus sekarang dia keterima beasiswa di luar negeri dan lain sebagainya. Berarti harusnya ada korelasi dong antara kegagalan dengan perubahan karir ataupun perubahan apa yang kita inginkan. Gini, karena aku tuh jurusan komunikasi ya. Sehingga itu kan sangat dekat dengan media ya. Yeah. Jadi aku tuh kan juga belajar lah bagaimana media memframing sesuatu. Oke. So it's called framing ya. Bagaimana kita ingin merepresentasikan sebuah cerita manusia ke orang dengan tujuan tertentu. Gitu kan, intinya kan sebenarnya untuk mencapai suatu tujuan dong. Yes. Kadang-kadang media itu buruknya adalah ini starting pointnya, terus kemudian ada gunung, lembah, terus ini dia goal gitu ya. Nah itu semua di delete set gitu. Terus tiba-tiba kayak dideketin, tek gitu. Supaya kayak jumpingnya tuh kelihatan banget gitu. Nah kayak gitu. Karena supaya kayak jumpingnya tuh dramatis banget gitu. Terus kemudian orang akan melihat, oh karena dia tuh habis gagal, terus kemudian pasti dia nyampe sini gitu. Nah padahal proses di tengah-tengahnya ini adalah yang semua manusia jalani kan. Yang berproses naik turunnya itu loh. Nah itu tadi kalau ngomongin soal cerita, ada perubahan kayak gitu, terus kemudian itu pasti sebuah kenyataan dong kalau misalnya dia habis gagal, terus kemudian dia menjadi sesuatu gitu. Kalau kamu bilang adakah korelasinya dari kegagalan itu kemudian dia menjadi sesuatu? Ya iya, ada korelasi di kehidupan dia Tapi tidak semua orang yang kemudian gagal keterima sesuatu atau gagal mencoba sesuatu itu kemudian pasti menjamin bahwa kehidupannya akan berubah. So the matter of fact itu ada di perubahan yang dilakukan dong. Berarti di proses yang naik turun itu yang dihilangkan itu. Karena aku tuh baca buku tentang lukisan ya, random banget ya. Karena pokoknya buku tentang art gitulah. Ada satu penggemar karya, penggemar seorang pelukis gitu ya. Dia tuh bilang bahwa jadi kalau misalnya si kolektor ini tuh udah nunjuk satu lukisan, itu lukisan itu pasti jadi sesuatu di masa depan. Nah, jadi kayak dia tuh kayak dibilang peramal gitu. Padahal tapi dia tuh akhirnya cerita ke media bahwa kalian tuh nggak tahu aja ada sekian ribu lukisan di gudangku yang kayak sampah gitu ya. Yang aku dari situ belajar lukisan kayak apa yang akan bisa terjual dengan baik gitu ke depannya. Karena kayak story behind it and then tekniknya dan segala macamnya gitu. Nah, tapi kan itu gak diceritain ya semua itunya gitu loh. Yang diceritain kan cuman dia tuh pelukis gagal gitu ya. Terus kemudian dia jadi salah satu kurator terbaik di dunia gitu. Tapi ada behind the story-nya itu yang orang gak tahu. Terus kemudian gak diceritakan. Dan kemudian orang melihat, oh berarti kalau aku mau jadi sesuatu, aku tuh harus merasakan rasa sakit yang luar biasa. Sehingga tadi kayak orang akhirnya kayak kamu harus mikirin kayak, oh berarti gue tuh kalau mau jadi investor sukses gue harus miskin dulu. Ngerti gak sih, kayak gue harus rugi dulu. Investor-investor kan mikirnya kayaknya lu gak fokus ke situ deh gitu ya. Fokusnya tuh ke belajar aja gitu. Kayak, fokusnya salah aja ya prosesnya gitu. Salah fokusnya. Kalau gitu proses yang dihilangkan tadi, yang turbulensi tadi, yang sering bagus banget kata-katanya turbulensi ya. Yang sering dihilangkan oleh media karena mereka ingin framing sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Sebenarnya apa yang terjadi di proses turbulensi itu? Gini deh, aku kasih contoh yang paling dekat sama kamu lah. Apa tuh? Podcast kita tuh kan mulai dari subscriber 0 ya. Ya kan? Semua orang mulai dari subscriber 0 gak sih sebenarnya? Gak dong, kalau artis kan tiba-tiba dia baru upload apa kan udah langsung berapa juta gitu kan. Karena mereka udah punya leverage gitu. Kita kan gak punya leverage, kita gak punya privilege, kita gak punya apa-apa gitu ya. Terus kita mulai dari subscriber 0. Subscriber 2 aja Steffi dan Hari gitu. Jadi malu. Ya dong, di awal-awal kita support diri kita sendiri kan di awal-awal. Nah, terus kemudian kita kan bikin video gini, terus kemudian awal-awal berapa belas, kemudian berapa ratus, berapa ribu. Kemudian ada satu video doang yang mencapai belasan ribu atau mungkin puluhan ribu gitu kan. Nah, kemudian kalau kamu ditanya ya, ini kan gue nggak bilang bahwa kami sudah sukses ya, tapi ini ada perjalanannya gitu. Benar-benar. Kalau misalnya kamu ditanya kayak gimana caranya kamu bisa nemuin satu episode itu Hari yang ternyata mau ditonton banyak orang, jawabanmu apa Har? Nggak tahu kan? Tapi yang kamu lakuin apa? Kan kamu tadi nanya kan turbulensinya apa tuh naik turunnya gitu. Apa yang kamu lakukan? Bikin terus. Ya udah, jawabannya gitu doang kok Har. Orang yang diwawancara tuh juga ngomong, gimana caranya kamu bisa tahu bahwa lukisan ini adalah lukisan terbaik gitu. Ya gak ada, lu lihat aja terus lukisan tiap hari, belajar aja terus kayak oh ini kisahnya di baliknya, lakuin aja terus gitu. Tapi kan itu beda Ci. Karena itu kita udah tahu bahwasanya kita mau striving dan struggling buat ngembangin podcast ini kan. Jadi yang kita lakukan adalah mencoba terus sampai sukses. Tapi kan beda cerita dengan cerita yang misalnya orang keterima di PTN nih misalnya. Itu kan bisa dibilang dia gagal kan. Dia gagal terus bahkan ada yang harus mengulang 1 tahun supaya bisa mengikuti seleksi PTN lagi. Harus menunggu 1 tahun lagi untuk ikut seleksi beasiswa lagi. Itu kan bisa dibilang hidupnya
mundur, jadi berjalan mundur tuh. Gimana dong itu? Kalau kalian mendengarkan suara-suara agak mericik dan berisik, ya ini hujan. Akhirnya Semarang hujan guys ya. Mohon maaf ya, aku nggak akan berhenti karena gue bersyukur banget nih hujan sekarang. Rahari tadi nanya mau berhenti atau enggak, gue lanjut aja lah. Ternyata hujan pun menemani podcast kita di sore hari ini ya. Senja sekali. Oke, next. Gimana tuh, Semoga Ci? kalian nggak terganggu ya. Gini, gue ngerti bahwa rasanya beda Hari. Seolah-olah beda ya. Seolah-olah kayak kalau kita kan memang ya udah kita tahu bahwa this is gonna be hard gitu ya. Kayak Dan ya udah ini lu yang lakuin pengen aja kita terus jalani. gitu. Seolah-olah malah ini bener gitu kan. Kayak ya udah Iya. emang harus berat gitu. Emang bakal setengah mati sampai mungkin nanti akan ada episode yang besar gitu. Mungkin probability gitu. Oke. Tapi kemudian apa bedanya dengan mereka Har? Oke. Mereka yang mencoba sesuatu gitu. Mencoba apapun ya. Mencoba itu kan intinya adalah kamu menunjukkan siapa dirimu dan kemampuanmu untuk kemudian membuktikan ke orang bahwa kamu tuh layak untuk diterima gitu kan. Kayak kita dong, sama dong. Kita kan bikin terus sampai orang merasa kayaknya ini layak deh gua tonton gitu. Kan sebenarnya sama kayak mereka. Ya mereka nyoba tes, membuktikan diri, belajar apa segala macam sampai akhirnya pihak si pentesnya merasa bahwa ya lu layak untuk gua terima. Ada yang ya mungkin bisa langsung diterima kayak lu dan gua gitu ya. Ada juga yang mungkin take 1 year gitu. Dan kalau aku nanya sama temanku juga yang memang menunda setahun untuk akhirnya keterima di ITB pada saat itu, apakah dia merasa ya tentu saja dia hancur katanya waktu dia gagal karena dari satu gengnya dia cuman dia yang nggak keterima dan akhirnya dia yang memutuskan untuk menunda gitu ya. Tapi juga dia bilang bahwa itu adalah salah satu keputusan terbaik dalam hidupnya karena dia akhirnya berani untuk mengambil keputusan sendiri dan kemudian menentukan dia tuh mau kemana gitu. Nah, jadi menurutku tidak ada yang beda Hari, tidak ada yang spesial. Mau itu memulai perjalanan sekecil kita bikin podcast atau perjalanan segede kamu keterima beasiswa di Amerika, nggak ada yang beda Hari. Intinya mah ya kalau lu gagal, itulah saatnya lu mempertanyakan lagi apakah lu benar-benar menginginkan itu. Justru pada saat gagal itu malah kita berpikir kembali apakah kita benar-benar menginginkan hal itu atau enggak ya? Bukankah itu yang menjadi pertanyaan banyak orang ya Hari? Kayak lu sadar gak sih banyak orang yang komen gitu kayak jangan menyerah ya Kak, jangan stop ya Kak. Sebenarnya gue nggak pernah, gue sama Hari nggak kepikiran untuk stop beneran karena kami melakukan ini karena memang ada tujuan yang lebih besar dan ya karena memang seneng gitu ya melakukan ini gitu. Tapi aku ngerti maksud mereka juga di satu sisi karena sebenarnya berat kan bikin konten ketika responnya tuh nggak masif gitu loh, nggak bising, nggak berisik langsung ketika kamu bikin kan memang berat ya karena kamu mempertanyakan gue tuh salah di mana, berat di mana karena semua orang tahu memulai sesuatu tuh berat gitu Hari. Jadi apalagi dengan orang-orang seperti kita yang tidak punya leverage. Orang ngomong gitu kan karena orang takut kita mempertanyakan lagi apa yang kita lakukan ini benar dan worth it dan kita berhenti gitu kan takutnya kalau jawabannya enggak gitu. Tapi ya benar memang pada saat kita merasa yang kita lakukan itu salah atau gagal pasti kita mempertanyakan kan. Kita juga bertanya kali Har. Gimana ya Har? Kayak apa yang harus diperbaikin ya, kita harus gimana ya apa segala macam kayak editing kayak gitu-gitu lah pasti iya. Tapi kan ketika benar-benar kita menginginkan sesuatu, pertanyaannya tuh kan bukan lagi kayak apakah ini saatnya kita quit sih, kan kita nggak pernah ada kepikiran ke sana kan karena memang yang diinginkan tuh itu gitu. Tapi mungkin kalau orang tuh nggak benar-benar menginginkan itu, mereka bakal nanya is this the right time for me to quit, is it for me, is it not for me, what's for me, kayak gitu-gitulah. Berarti sebenarnya kegagalan ataupun setbacks ini membantu kita untuk mengorientasikan sebenarnya apa yang kita inginkan dalam hidup. Dan apakah kita benar-benar sesuatu yang kita kejar pada saat ini atau enggak sebenarnya? Iya, menurutku ya Hari, kalau kamu pernah berpikir ya, tentu saja pernah, maksud gue pernah memikirkan ini secara mendalam gitu ya. Yang berat dari kegagalan itu bukan literally karena kita nggak mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya tentu saja itu berat ya. Kayak ternyata gue nggak se-worthy yang gue pikirkan, ternyata gue nggak sepintar yang gue kira, ternyata orang nggak menerima gue sebagaimana gue mau kayak gitu ya. Kayak kita kan jadi mempertanyakan nilai diri kita. Tapi yang paling berat itu Hari menurutku kayak terus kalau ini gagal aku habisnya mau apa ya gitu. Iya, itu dia. Nah itu tuh yang lebih berat. Ini tuh udah berat menerima ini ya. Ini kan berat nih kayak menerima kegagalan nih. Ternyata gue tuh nggak, I'm not worth it. Misalkan orang kesana ya kayak kalau gagal tuh kan I'm not worthy gitu. Terus habis I'm not worthy, terus jadi kalau misalnya gue bisnis mau apa dong, ngapain sih nge-planning sesuatu kan gue nggak berharga. Ngerti gak sih? Kayak makin beratnya adalah karena makin dari berat untuk memilih sesuatu itu, kan. Karena kamu merasa kayak ya udah gue nggak ada artinya, ngapain gue planning sesuatu. Kayak gitu. Padahal kan sebenarnya reframe ya. Jadi gimana caranya kita belajar buat memilih dengan lebih baik dong setelah kita mengalami kegagalan atau setbacks itu? Jadi bagaimana kita akhirnya bounce back gitu ya. Nah, aku bersyukur meskipun aku tidak mencintai dunia farmasi di industri gitu ya. Tapi aku bersyukur aku belajar S1-nya farmasi ya. Jadi gini, sebenarnya intinya kan ketika
farmasi itu kan bikin obat ya. Bikin obat itu kan harus tahu cara mengobati sesuatu. Mengobati sesuatu itu kan cenderung dengan sesuatu yang luka dan menyakitkan dong, ya kan? Oke. Orang tuh kan merasakan sesuatu ada yang salah kalau ada rasa sakit kan. Nah, intinya dari aku 4 tahun belajar farmasi ya Hari, rasa sakit itu akan muncul ketika terjadi sebuah ketidakseimbangan, imbalance. Oke. Apalah misalnya dari selnya kenapa, harusnya kenapa, terus kemudian tidak seperti seharusnya, tidak seimbang, pasti ada salahnya, pasti ada sesuatu yang terjadi gitu. Itu adalah kalau soal badannya. Jadi kalau badanmu tidak seimbang, pasti akan timbul rasa sakit gitu. Nah, sebetulnya ketika itu adalah soal pikiran gitu kan. Rasa sakit itu datang dari ketidakseimbangan antara apa yang kita harapkan dengan apa yang terjadi. Tidak seimbang, tidak sama gitu loh. Tidak ya impairment gitu. Nah, jadinya yang bisa dilakukan kan cuma 2 ya. Mau kamu mengubah pikiranmu atau kamu mengubah realitanya. Gimana bener tuh? Nangkap gak nyampe sini dulu? Oke. Jadi kalau misalnya kamu merasa kayak kok apa yang aku pikirkan bukan apa realitanya, berarti kan yang bisa kamu lakukan adalah apa mengubah cara pikirmu atau mengubah sesuatu yang ini gitu, mengubah realitanya bagaimana harus mengikuti apa yang kamu mau. Oke. Ya dong. Nah, cara pikir itu aku dapat dari dunia farmasi gitu. Sekarang pertanyaannya, kan kamu tadi nanya kan, kayak apa sih yang harus dilakukan untuk bounce back gitu? Yang berat jadi manusia itu adalah kamu harus memilih apakah ini saatnya untuk kamu mengubah dirimu atau ini saatnya untuk kamu tidak menyerah dan mengubah situasinya. Karena ada quotes terkenal banget dari Viktor Frankl, tahu gak sih? Man Search for Meaning itu loh, penulis buku Man Search for Meaning. Saya kurang tahu tapi saya pernah dengar. Yang dia itu adalah tawanan Holocaust itu kan. Dia ngomong gini, aku refresh ya dalam bahasa Indonesia ya. Ketika kamu tidak bisa mengubah situasi, berarti itu adalah saatnya untuk kamu mengubah dirimu gitu. Itu adalah dari dia gitu. Nah jadinya, tapi kan yang paling berat adalah kamu harus menentukan dong, apakah ini saatnya kamu mengubah situasinya, kayak kamu masih mampu mengubah situasinya gitu, atau ini saatnya kamu mengubah pikiranmu gitu, mengubah dirimu sendiri gitu. Oke. Nah, yang berat menjadi manusia adalah dibutuhkan kebijaksanaan untuk memisahkan, apakah ini bisa diubah atau tidak bisa diubah. Kalau nggak bisa diubah berarti kamu harus mengubah dirimu sendiri dan kemudian kamu harus fokus mengubah dirimu. Tapi kalau ternyata ini bisa diubah berarti kamu harus firm dengan dirimu dan untuk mengubah situasinya gitu. Oke. Nah itu Hari yang paling berat dari kegagalan menurutku itu adalah proses itunya justru kayak kemudian kamu gagal gitu ya. Terus yang paling berat itu adalah misal ada orang gagal keterima ITB gitu ya. Berarti kan realitanya adalah dia tidak keterima ITB, harapan dia adalah dia keterima ITB dong. Nggak balance. Berarti kan mana yang harus diubah? Apakah dia harus mengubah realita tidak keterima ITB? Berarti kalau mengubah itu kan dia harus menunggu setahun. Dia harus dalam setahun belajar terus gitu kan. Untuk bagaimana itu harus diubah gitu. Dia harus firm dengan dirinya bahwa gue layak diterima ITB. Ya dong. Nah sedangkan kalau misalnya dia merasa kayak ternyata setelah gagal itu dia merasa kayaknya gue gak segitunya pengen ITB deh gitu. Ya udah berarti kan dia mengubah dirinya. Mengubah dirinya, benar. Oh berarti kalau gue gak pengen ITB, gue maunya apa gitu dong. Kayak kan dia harus mempertanyakan dirinya ke dalam lagi. Nah yang berat menjadi manusia adalah menentukan apakah gue benar-benar mau maju atau gue harus mengubah diri gue sendiri. Itu Hari yang paling berat. Tapi untuk proses berubah itu kan butuh waktu juga kan. Berarti bisa dibilang waktu kita kayak mundur gitu gak sih? Karena orang itu udah selangkah di depan kita tapi kita malah berjalan mundur. Dan apakah itu tidak apa-apa? Kita kan juga pernah gagal ya Har, berkali-kali. Dan kadang-kadang gue merasa bahwa ketika gagal itu adalah saat terpenting untuk zoom out ya. Intinya sih itu doang sih sebenarnya. Mungkin menurut gue bukan mundur ya Har, karena mundur tuh gimana sih kan? Itu kan sudah terjadi nih, itu kegagalan itu. Kan kita nggak mundur kemana-mana ya. Kita cuma nggak dapat apa yang kita mau, tapi kan kehidupan terus berjalan nih. Jadi kan sebetulnya sambil berjalan kan proses belajar kita kan juga berjalan toh. Jadi mundurnya di mananya? Gue nggak ngerti. Yang paling berat adalah ketika proses belajar tuh kamu harus zoom out tadi loh. Ngerti nggak sih kayak situasinya apa nggak sesuai sama gue. Jadi gue harus gimana? Lo tuh harus zoom out melihat situasinya dari jauh untuk kemudian kamu bisa lebih memilih dengan bijaksana gitu secara. Kan kalau kamu zoom out kan kamu bisa melihat lebih banyak dan lebih panjang kan. Kamu kayak kedepannya mau apa gitu. Karena kalau misalnya kamu yang menjalani kan zoom in banget tuh kita yang kita kan dive in banget gitu kan. Nah jadinya itu kita akan sulit untuk membedakan apa yang kita mau. Tapi ketika terjadi masalah, waktu seolah-olah berhenti kan kamu punya waktu untuk bukan mundur ya, apa ya, objektif ya, keluar dari pemikiranmu sendiri, berusaha untuk zoom out tadi loh. Tapi nggak mundur, menurut gue nggak pernah mundur kehidupan karena selama terjadi sesuatu ke kamu, terus kemudian kamu merasa bahwa loh kok kayak gini ya, dan kemudian kamu belajar kan maju tuh hidupnya. Berarti sebenarnya asalkan kita terus belajar dan mengevaluasi diri, sebenarnya kita
terus bergerak maju ke depan sebenarnya, cuman dengan pace yang lebih lambat aja. Mungkin dunia bergerak lebih cepat, tapi karena kita terjadi sesuatu ya mungkin kita berjalan lebih lambat aja. Itu pun kalau misalnya kita belajar. Kalau misalnya kita nggak belajar dan berserah aja dengan apa yang terjadi, ya kita nggak kemana-mana, kita berjalan di tempat. Dan itu yang mungkin relativitas. Kenapa orang menganggap kita berjalan mundur? Kita hanya sebenarnya berdiri di tempat dan kita nggak ngapa-ngapain. Benar-benar bagus. Iya, sebenarnya semua di dunia ini kan relativitas ya menurut Einstein, which is true gitu. Jadi semua orang kan bergerak dan kemudian kalian diam dan kalian memutuskan untuk diam gitu ya. Ya pasti kalian ketinggalan dong. Bukan berarti kalian mundur. Ya udah kehidupan di situ. Apakah kalian mau belajar atau enggak? Kalau mau belajar ya maju, nggak maju ya di situ gitu. Jadi menurutku ada satu hal yang mau aku sampaikan ke semua orang ya, termasuk ini adalah buat aku sendiri juga. Rasa sakit dan kegagalan tuh nggak membuat kita spesial gitu loh. Kayak itu tuh terjadi ke semua orang. Semua masalah tuh terjadi ke semua orang. Nggak ada masalah yang belum pernah terjadi sebelumnya. There is nothing new under the sun gitu. Jadinya semua masalah yang pernah kita alami tuh pernah dialami orang gitu. Meskipun memang aku ngerti bahwa rasanya tuh enggak ya. Memang kalau dalam scientifically kemungkinan kita tuh nggak pernah ada sebelumnya dan nggak akan pernah ada setelahnya. Maksudnya eksistensi kita. Keberadaan manusia itu, kamu lahir itu 1/70 triliun, which is true, kita spesial, terlahir di dunia. Tapi bukan berarti kemudian itu membuat kita menjadi orang yang punya masalah yang satu kita doang yang tahu rasanya tuh enggak. Sebenarnya secara general manusia tuh masalahnya tuh mirip-mirip kok. Kenapa kok aku tahu? Ya karena aku sering dengerin DM kalian dan dengerin cita-cita temanku juga. Aku merasa oh ya sebenarnya masalah tuh mirip-mirip aja. Hanya saja kita terlalu fokus sama masalah kita sehingga kita nggak bisa zoom out gitu loh. Jadi pain, failure, whatever happens to our life, it doesn't make us special. Yang membuat kita spesial adalah bagaimana bagaimana kita menanggapinya dan apa tindakan kita setelahnya. That's what make us special gitu. Tapi kalau pain gitu-gitu enggak lah. Semua orang tahu rasa sakitnya. Perubahan setelah pain itu yang sebenarnya membuat kita spesial kan, membuat kita menjadi lebih baik lah. Itulah yang membuat perjalanan kita jadi beda gitu loh. Karena gini, 90% manusia tuh autopilot. 90% kehidupan kita tuh autopilot kan, kita kayak menjalankan aja gitu. Hanya 10% kehidupan kita yang kita lakukan secara sadar untuk kemudian bertumbuh gitu. Dan ketika kita cuman kehantam dan kemudian mengulang ya jadi autopilot, jadi kayak robot aja gitu loh. Nggak membuat kita spesial gitu. Makanya kenapa di dunia ini orang yang benar-benar spesial kan memang 1% ya secara general gitu. Karena memang hanya orang-orang ini yang kayak nge-push terus dirinya untuk gue nggak mau kalah gitu loh, gue nggak boleh kayak gini, nah terus nge-push terus ya. Itu yang membuat orang beda gitu. Tapi kalau kalah ya udah, banyak juga yang kalah gitu. Iya benar. Dan tadi lo menyebutkan sesuatu yang menarik nih. Ketika kita mengalami kegagalan, pilihan kita itu ada 2, mengubah keadaannya ataupun merubah diri kita. Berarti ketika kita gagal, sebenarnya ada perubahan secara karakter, personality dan sikap kita juga dong. Ketika kita menghadapi kegagalan sebenarnya. Idealnya ada Hari, karena kalau manusia, if you're not growing, you're dying. Itu kan life ya. So kalau kamu nanya idealnya harusnya kita berubah secara cara pikir, secara karakter, secara personality, behavior dan segala macamnya seharusnya iya. Karena pelajaran yang paling mantap itu kan kalau ditampar alam semesta ini ya, dan itu langsung ke kita gitu, nggak lewat orang. Kalau misalnya paling enak itu adalah kalau pelajaran orang tua diturunin ke kita, sehingga kemudian mereka membangun itu di habitnya mereka, mereka menjadi orang lebih baik, kita ngikut hasil yang lebih baiknya. Itu kan paling enak ya, kita menikmati hasil belajar mereka, itu kan paling enak. Tapi kalau paling sakit dan paling ngefek itu adalah ketika ya udah lo yang disuruh belajar ditabok sama semesta gitu kan, ya mau nggak mau lo belajar dong. Kalau orang habis ditabok kan ya pasti sakit ya, pasti belajar, pasti berubah lah karakternya gitu. Nah tapi masalahnya proses belajar sendiri itu menyakitkan juga Hari. Pertama kamu harus menerima dulu bahwa ternyata kamu tidak spesial tadi, bahwa ternyata gue bisa gagal juga gitu. Dan setelah gue gagal, gue sakit, kok gue masih nggak spesial gitu. Dari situ kamu harus memutuskan terus gue ke depannya mau gimana, terus apa yang harus dilakukan dan segala macamnya. Jadi untuk menerima butuh waktu kayak kamu tadi bilang, butuh kebijaksanaan gitu ya. Dan kemudian habis dari situ butuh kecerdasan, pengalaman dan kerendah hatian untuk mau belajar lagi dan tanya ke orang gitu, kayak gue salah di mana, gue harus gimana. Itu berat loh Hari. So kalau kamu nanya harusnya ada perubahan karakter, iya, tapi itu kayak resultnya itu adalah sesuatu yang jauh banget. Proses menuju perubahannya itu sangat menyakitkan gitu. Tapi ya tadi kamu balik lagi, apakah kamu benar-benar menginginkan sesuatu yang kamu mau
setapa itu apa enggak gitu, karena kalau enggak kamu akan kalah sama prosesnya ini semua loh. Dan kalau kamu kalah ya kamu semakin kamu nggak spesial lagi karena kamu kalah setelah kena masalah terus kamu kalah gitu kan. Tapi kalau kamu menang melawan ini semua ya itu yang membuat kamu berbeda menjadi manusia kan gitu kan. Sebenarnya yang membuat orang sukses beda itu kan sebenarnya di sana doang sih. Tapi kalau kamu nanya apakah harus ada kemudian perubahan karakter dan segala macamnya, harusnya iya. Tapi kenapa kok manusia kebanyakan tuh setelah kena masalah terus kemudian justru victim playing, terus dan tidak berubah, sibuk mengasihani dirinya sendiri gitu ya, terus kemudian merasa dunia jahat dan segala macamnya. Ya gimana, karena memang kenyataannya berubah nggak segampang itu Har. Makanya kadang orang denial dan susah untuk berubah. Karena itu lebih gampang Hari. Kamu menyadari gak sih kayak semakin orang itu tuh kayak keras kepala, itu tuh dia lagi melindungi dirinya sendiri. Iya. Iya gak sih? Karena realita bahwa ternyata dia salah itu berat banget untuk diterima buat dia. Karena dia begitu yakinnya dia benar, terus kayak dia memproteksi dirinya dengan semua benteng kebenaran yang dia tahu doang gitu ya. Terus kemudian ketika benteng itu dihancurin, dia mau jadi apa? Tapi kalau misalnya dia emang salah, gimana cara kasih taunya dong? Kalau misalnya bangor banget tuh gimana dong? Ya memang udah gak bisa. Makanya kan ya tadi kamu bilang idealnya dia berubah dong. Tapi kalau misalnya dengan semua kesalahan itu dia menumpuk batu bata untuk kemudian lebih tinggi menutupi dia dari dunia, ya kamu gimana? Dan apakah kamu menghabiskan waktu untuk menyelamatkan orang yang tidak mau diselamatkan? Pada akhirnya orang akan melanjutkan hidup dan kemudian melihat orang-orang yang mau diselamatkan aja gitu. Jadi menurut gue makin kesini orang yang paling kuat, paling hebat itulah orang-orang yang kayak tidak pernah melindungi dirinya dari sesuatu, which is nggak mungkin ya. Semua orang, manusia tuh pasti berusaha untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi ketika orang itu berusaha kayak ngebangun bata, terus kemudian kayaknya gue salah, terus dia ngelompati batanya sendiri. Yaudah gue jalan lagi, terus kemudian sampai sana, enggak gue bener, terus lu ngebangun bata lagi, terus enggak kayak salah lagi. Nah kumpulan-kumpulan bata itu kemudian kita ngeliat, oh gue tuh udah berkali-kali salah, terus kemudian ya udah kehidupan terus berlanjut. Nah itulah kamu jadi orang yang baru lagi gitu menurut gue. Berarti kita tidak akan pernah bisa merubah seseorang kalau orang itu tidak mau untuk merubah dirinya sendiri ya? Gue sih sepakat kalau nggak bisa ya Hari. Karena bukan karena kita nggak peduli sama orang itu, tapi karena kita juga punya kehidupan yang harus dilanjutkan loh. Kan kita udah berusaha untuk kasih tahu dan membantu dia kan, tapi memang dari dirinya sendiri yang tidak mau berubah ya, kita juga tidak bisa melakukan apa-apa lagi, bener gak sih? Iya, kalau orang nggak mau mandi nggak mungkin kalian jeburin kan? Bisa, ya dong, bisa sih kalau itu. Kan tapi moral etikanya jadi gimana kan? Jadi dipertanyakan dong. Kayak misalnya kan orang jadi nyalahin orang yang maksa kan jatuhnya, ya kan? Ngerti gak sih? Kayak padahal yang nggak mau mandi siapa, lu mau nyelamatin dia, tapi karena cara lu adalah memaksa, mau nggak mau, orang kan jadi mempertanyakan bagaimana lu melakukannya, which is kayak jadi aneh, jadi super aneh kan, kayak lu jadi merasa lah yang salah siapa sih? Jadi aneh banget gitu loh. Jadi ya memang nggak bisa karena lu harus melanjutkan kehidupan. Oh, oke. Karena kamu tadi udah ngomongin soal perubahan ya Hari. Kadang-kadang tuh ya perubahan mindset itu tuh kayak one sentence away gitu loh. Setelah aku dewasa tuh aku makin merasa gitu ya. Karena gini, ini dimulai dari ini bagaimana aku memulai fitness journey-ku ya. Kayak lebay banget. Itulah. Jadi bukan yang kayak gue tiba-tiba nge-gym dan segala macamnya, enggak. Tapi menyadari bahwa pentingnya kesehatan. Yang kayak aku waktu bikin video yang soal tidur itu loh. Nah, kadang-kadang perubahan itu dengan mengubah mindset kita dengan hanya satu kata gitu. Jadi kan gini, ketika orang minta orang untuk olahraga, orang pasti jawab, gue gak punya waktu gitu kan. Gue gak punya waktu, gue sibuk. Gue kan pekerja kantoran kayak gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak orang tuh kan sering melekatkan dirinya pada sesuatu yang sebetulnya bukan dirinya juga gitu. Kita kan hanya pengen memiliki sebuah identitas untuk dilekatkan aja supaya kita kayak belonging to something gitu kan, manusia kan kayak gitu ya. Tapi kemudian adalah one day aku baca sebuah pernyataan dari penulis siapa gitu, aku lupa, dia ngomong gini kayak coba kamu berhenti deh ngomong kayak aku nggak punya waktu untuk olahraga gitu. Coba kalimatnya tuh diubah menjadi aku bukan orang yang memprioritaskan kesehatanku. Oke. Kalimat itu ya Hari, kalimat itu yang dia minta aku mengubah dari gue gak punya waktu. Soalnya kalau gue ngomong gue gak punya waktu, gue tuh merasa benar gitu loh Hari. Kayak ya udah gue tuh korban kehidupan, gue tuh kayak korban dari semua realita ini. Kayak gue tuh harus kerja, gue harus punya uang. Ini adalah salah korporasi ini karena gue gak punya waktu gitu ya. Tapi ketika gue mengubah kalimatnya menjadi kayak aku bukan orang yang berprioritaskan kesehatan, gue merasa tolol Har, ngerti gak? Dan kita gak mau jadi orang yang seperti itu. Iya, aku maka kita berubah. Iya, kayaknya gue bukan orang kayak gitu deh. Kayak gue gak stupid itu deh. Kayak gini ya, kalian tuh merasa benar ketika kalian bisa ngomong itu keras-keras ke dunia. Kayak gue gak punya waktu gitu. Kalian merasa kayak semua orang sepakat, iya benar gitu. Kalian merasa kayak iya tuh kan gue benar gitu. Tapi ketika omongan yang kalian keluarkan adalah aku bukan orang yang memprioritaskan kesehatanku, kalian gak bakal bisa ngomong itu keras-keras. Karena kalian ngerasa tolol, ngerti gak sih? Nangkap gak sih? Nah, perubahan cara pikir itu ya Hari membuat gue tuh completely change my life. Nah dari semuanya, jadi ketika gue mengalami sebuah kesulitan berpikir gitu ya, misalnya kayak gue harus ngupload kualitas tulisan yang kayak gini gitu.
Kalau enggak nanti orang lihat gue gimana gitu kan. Iya. Kan kadang kita melekatkan identitas kita pada sesuatu yang kayak ya tadi nggak penting kan. Mhm. Tapi kalimatnya tuh aku ubah menjadi sesuatu yang kayak gini. Aku Mhm. tidak mau jadi orang yang konsisten hanya karena aku takut pada penilaian orang lain gitu. Nah, ketika kalimatnya tuh tak ubah ke sana hari, aku merasa kayak kenapa gue peduli banget sama penilaian orang ya gitu ya. Ya udah gue upload gitu. Nah, ngerti gak sih? Jadi bagaimana kalian menarasikan diri sendiri, bagaimana kalian tidak melekatkan diri kalian pada sesuatu tapi lebih ke judgementnya ke dalam, itu bisa mengubah behavior loh Hari. Oh, itu juga cara gimana supaya kita lebih self-deprecating ya. Bener Supaya juga. kita bisa melihat kelemahan dari diri kita sendiri dan berubah untuk menjadi orang lebih baik. Itu dia. Kayak ya tuh orang itu bilang bahwa sometimes your change is one sentence away. Iya, makanya pembahasan hari ini tuh sebenarnya menarik banget antara kegagalan dan perubahan dari seseorang. Karena sesungguhnya benar kata lo tadi, orang itu gak akan bisa kita ubah kalau dia tidak mau berubah dirinya. Dan sebenarnya kegagalan itu adalah bagian dari perubahan itu sendiri. Bagaimana cara kita melihat kegagalan itu yang akan membuat kita itu menjadi orang lebih baik. Dan sebenarnya dalam hidup ya yang kayak lu bilang tadi juga, life is all about suffering. Kayaknya gak akan ada hidup yang tidak ada kegagalan gitu. Semua orang pasti pernah gagal. Tergantung gimana caranya kita aja melihat kegagalan dan setbacks itu sendiri. Dan sebenarnya ini yang gue belajar dari Luffy, seorang bajak laut ya. Dia pernah bilang bahwasanya tidak ada salahnya sebenarnya menjalani kehidupan yang berputar-putar ataupun mundur gitu. Karena sebenarnya life is a very long journey. Itu adalah sebuah journey untuk menemukan siapa diri kita, apa tujuan hidup kita, dan untuk membuat kita itu menjadi orang yang lebih baik. Kadang harus mundur dulu ya. Ya benar juga sih. Ya benar, ada benarnya juga. Kalau dilihat dari ceritanya dia sebagai seorang pelaut, kayaknya iya mundur ya, ya muter gitu ya, bisa juga sih. Iya. Ya bagus. Ibaratkan sebuah ayunan, kayaknya kita tidak akan terbang ke depan kalau misalnya kita tidak mundur terlebih dahulu. Dan mungkin itu aja buat episode Kuru Podcast hari ini, dan sampai jumpa lagi di minggu depan dengan episode yang lebih baik. And until next time, bye-bye. Bye.